Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek PAI yang telah ditugaskan oleh Pak Isnu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailia Nuraini, nomor absen 17 dari kelas 11 MIPA 2. Kemudian teman saya, nama saya Kalista Amalia Maharani, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 2. Nama saya Kamelia Dwi Junianingsih, nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 2. Nama saya Diayu Sarani, nomor absen 10, kelas 11 MIPA 2. PPT ini berisikan tentang makna, pengertian, tujuan, waktu pelaksanaan, serta ketentuan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tabligh. Pertama-tama kita masuk ke bagian umum. Tabligh merupakan bagian dari dakwah. Tabligh lebih banyak berisi pesan atau ceramah lisan dan perkataan, sementara dakwah lebih luas, seluas aspek kehidupan muslim. Khusus di Indonesia, konsep tabligh menjadi agak rancu karena adanya kegiatan tabligh akbar yang biasanya tempat dan pesertanya lebih besar, serta diisi dengan zikir bersama, sehingga terjadi perbedaan konsep yang tertanam pada benak masyarakat umum. Kemudian, pengertian dari tabligh sendiri adalah tabligh berasal dari bahasa Arab, yaitu balago, yubaligu, tabligan, yang dalam bahasa Indonesia artinya menyampaikan, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Tabligh adalah bagian dari dakwah, dan tabligh tidak terlepas dari pengertian dakwah, bahkan tabligh bagian dari tabligh dakwah. Rujukan mengenai anjuran tabligh ini tertera dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 39 yang artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah tabligh, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 39. Tujuan utama tabligh Ustadz Partino dalam mengembangkan dakwah Islamiyah adalah yang pertama, memantapkan kualitas tauhidullah jamaah. 2. Menambah dan memantapkan pengetahuan khususnya tentang keislaman. Yang ketiga, mencari solusi dalam memecahkan berbagai problem kehidupan. 4. Membawa jamaah kepada kesadaran eksistensi dirinya dalam menjaga hubungan antara manusia dan Allah. Waktu pelaksanaan tabligh di Indonesia. Kegiatan tabligh seringkali diadakan di acara atau event besar, mulai dari acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi, maupun acara Tahun Baru Islam. Kegiatan tabligh yang sering kita jumpai saat kiai atau ustadz menyampaikan ajaran Islam di depan umum, baik pengajian di lapangan atau hanya pengajian di masjid. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tabligh diantaranya, yang pertama, dilakukan dengan sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Kemudian, yang kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dari beberapa pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya, kita dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya 1. Menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditunjukkan kepada umat Islam. 2. Menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, lisan dan tulisan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. 4. Menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. 5. Suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat Islam. Dalam melaksanakan kegiatan tabligh, ketentuan yang harus diperhatikan diantaranya, yang pertama, tabligh hendaknya dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, dalam bertabligh hendaknya menggunakan etika dalam berbicara. Yang ketiga, tabligh dapat dilakukan bilal, yaitu perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diteladani oleh orang lain. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan.
yang berisikan tentang makna, pengertian, tujuan, waktu pelaksanaan, serta ketentuan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tabligh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.